السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang adab-adab mencari rezeki. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas bahawa di antara adab kita mencari rezeki setelah kita meyakini bahawa Allah lah yang memberi rezeki, maka kemudian kita sudah bahas berikutnya, carilah rezeki hanya di tempat yang halal, ya, hanya di tempat yang halal. Jangan cari rezeki dari jalan yang haram. Dan kita sudah jelaskan, mencari rezeki dari jalan yang haram ada kalanya langsung berhubungan dengan objek yang haram, seperti jual beli benda-benda yang haram, jual beli babi, jual beli sabu, khamar. Nah, itu langsung berhubungan dengan objeknya. Tapi ada kalanya orang bisa mencari yang haram dengan cara bertransaksi di atas benda yang halal, tapi caranya haram. Dia jualan beras, jualan gula, kelontong, tetapi melakukan transaksi yang haram. Apakah dengan menakar, dengan mengurangi timbangan, melakukan akad yang tidak sesuai dengan syariat, atau melakukan riba di atas jual beli, karena riba pun bisa terjadi di atas jual beli, maka menukarkan sesuatu yang sejenis tapi tidak setakar itu bisa jatuh ke dalam riba. Contoh, kita mendapatkan beras raskin, beras catu, kita dapat sedekah beras catu atau beras raskin 10 kilo, lalu kita ingin menukarnya dengan beras yang bagus. Kita bawalah 10 kilo itu ke toko beras, lalu kemudian kita tukarkan. Jadi langsung si pemilik toko menukarkan, karena menganggap ini beras yang kualitasnya kurang bagus, ditukarkan langsung dengan beras 5 kilo dari beras yang bagus. Ini haram, ya, pekerjaan seperti ini haram. Ini masuk kategori riba, ya. Jadi tidak boleh melakukan hal seperti itu kecuali sama takarannya. Maka yang boleh bagaimana? 10 kilo beras raskin, waktu ditukar tetap harus ditukar dengan 10 kilo beras yang bagus. Masalahnya tidak ada pemilik toko yang mau begitu. Mana ada yang mau beras
yang kualitas buruk ditukar dengan kualitas bagus yang setakar. Tak mau. Kalau tak mau, jangan lakukan riba. Jalan keluarnya, jual dulu beras raskin itu. Jadi si pemilik beras raskin mengatakan, nyompat beruh catuh, ini beras raskin 10 kilo, berapa harganya? Jual. Ambil uangnya. Setelah ambil uangnya, baru beli yang baru. Jadi tidak terjadi tukar menukar dengan cara riba, tetapi yang terjadi adalah jual beli yang sah. Jual dulu, ambil, baru beli yang baru. Begitu juga dengan tukar menukar emas. Tak boleh emas 22 karat yang 10 manyam kita bawa ke toko langsung ditukar dengan emas murni 5 manyam. Tak boleh. Itu riba. Jadi bagaimana? Jual ke toko emas, lalu sudah tahu harganya, ambil uangnya, beli. Ya, uangnya sekedar formalitas. Ambil uang maksudnya formalitas, jual, sudah dia buat ini harga jualnya, langsung kita beli emas yang murni. Nah, itu contoh. Padahal barang-barangnya halal, tetapi transaksinya haram. Jadi jangan-jangan nanti kita sering melakukan ini, padahal ini dosa. Atau cara ketiga mencari yang haram, yaitu dengan cara mencari rezeki yang haram dengan cara menzalimi orang. Jadi ada kezaliman. Kezaliman itu ya bisa saja dengan menipu, menyimpan aib barang. Waktu dipilih tomatnya bagus semua, kemudian ketika ditimbang, ditukar oleh si penjual tomat, ditukar dengan bungkusan yang sudah dia siapkan tanpa terlihat. Kan sering dilakukan sama orang-orang India. Orang India nyambut adik. Jadi dia sudah ada tomat sekilo di plastik lain, pas sudah dipilih-pilih dia tukar plastiknya, isinya kurang bagus, yang dipilih yang bagus-bagus. Sampai di rumah ternyata lain dengan yang dipilih. Ini haram, hasil penjualannya haram. Jadi itu termasuk menzalimi. Dan satu, Bapak Ibu, hati-hati mencari rezeki yang haram. Kadang-kadang kita begini, kita beli bawang. Ini contoh, kita beli bawang, kita beli 1 kilo. Setelah ditimbang, disebutkan harganya oleh si pemilik bawang, mengatakan ini 25.000, sudah selesai. Jadi ketika ditimbang, sudah pas timbangannya 1 kilo. Ketika mau dibungkus, kita sebagai pembeli, kita ambil 2 bawang lagi. Kita ambil 2 bawang lagi, kita masukkan ke dalam plastik yang sudah ditimbang. Kita bilang, alah bang, cuma 2 aja pun, lebih aja bacun. Si pembeli bawang dengan sangat terpaksa dia mengatakan, tapi kan sudah ditimbang tadi ibu, kenapa 2 wabah lebih, kita tambahin sendiri, bukan dia yang tambah, kita pembeli yang nambah sendiri. Dengan terpaksa dan dia tidak rida, akhirnya dia mengatakan, ya sudahlah, kalau sudah begitu ya sudahlah, yang penting jangan hilang pelanggan lah. Tapi dia tak rida di atas 2 bawang itu. Nyan bawang nyan yang tapuonya nyan haram. Bendanya halal, tetapi kita telah melakukan kezaliman, memaksa si penjual untuk menambah dengan kita yang memaksanya. Tak dikasih, tak enak, takut hilang pelanggan. Dikasih, hatinya berkerat-kerat, berkerat-kerat hatinya. Apa? Ini kalau 2 kali lagi dia beli begitu, habis bawang semuanya, tak ada kelebihannya. Dan hati-hati, kaedah usul fiqh berbunyi begini, kaedah fiqh berbunyi begini, iza ijtama'a al-halalu wal-haramu ghulibal haram. Kalau sudah berkumpul antara halal dan haram, maka dimenangkanlah yang haram. Ada daging ayam dijual di pasar, rupanya terdengar kabar dicampur dengan daging babi, atau daging lembu, terdengar kabar dicampur dengan daging babi.
Dan kita tidak tahu mana ini yang daging babi, mana yang daging sapi. Kita tak tahu. Ketika tak tahu, berkumpullah antara halal dan haram. Ijtama'a halal wal haram. Maka bagaimana keputusan kita? Ghulibal haram, harus dimenangkan oleh yang haram. Maksudnya enggak boleh beli lagi. Walaupun di antara daging sapi itu cuma satu, cuma sekerat daging babi. Cuma karena kita tidak tahu, sudah bercampur, menangkan yang haram. Jangan beli. Jadi ini kalau bahasa Indonesianya, gara-gara nila setitik, rusak belanga sesusu. Rusak susu sebelanga. Gara-gara nak yang harum yang bacut, relah mandu-mandumnya. Maka jangan coba-coba so akrab dengan penjual, tambah sendiri ibu-ibu ya. Ibu-ibu, jangan sering-sering tambah sendiri ke dalam plastik kalau penjualnya tak rida. Sering ibu-ibu, tambah je bacut. Nanti gencok jungkur ke tambah je tak bodoh lampung. Enggak boleh. Kalau penjual tak rida, oh rida dia ustaz, dia terpaksa rida, bukan rida. Nampak wajahnya udah merah apa. Setelah kita pergi, dia bisik sama karyawannya, nak berempat indang lagi nya nak dua roda habis itu. Begitu kata si penjual. Itu kata si penjual, bukan kata saya. Maka hati-hati dengan makan haram, mencari yang haram. Jaga diri dari mencari rezeki yang kita masukkan ke dalam tubuh dari yang haram. Hati-hati Pak. Jangan sogok menyogok. Jangan menyogok dan jangan terima sogok. Karena pekerjaan di atas sogok berdiri di atas akar yang haram. Ini kadang-kadang orang tak peduli, alah menyan bacut pi. Nyan bacut ke yang paling bahaya? Karena Rasulullah mengatakan, Allahmu nabata minas suhti fannaru aulabi. Semua daging yang tumbuh dari benda yang haram, maka nerakalah tempat daging tersebut. Kan tak mungkin dalam neraka daging kita cuma terapung-apung dalam neraka. Ada usus dalam neraka, ditanya sama orangnya, usus soalnya. Nak mungkin yang dimaksud adalah orang-orangnya. Ini hati-hati ni. Yang kezaliman telah terjadi terhadap manusia. Kita cari rezeki tapi kita menzalimi, wajib kembalikan. Kalau tidak kembalikan, walaupun sudah umrah 5 kali, haji 2 kali, salat jamaah 5 waktu tidak pernah tinggal, yang penggop tetap akan diadili oleh Allah di pengadilan Allah nantinya. Kembalikan Pak, kembalikan sekecil-kecilnya, kembalikan kalau itu rezeki yang haram. Karena ada orang begini Pak, dah nampak tu, dah solat jamaah, sudah begini, sudah begitu, dipikir orang dah taubat, padahal uang orang tak dikembalikan. Yang tidak diampunkan Allah dosa syirik, yang tidak akan dilepaskan Allah dosa sesama hamba. Yang tidak diampunkan dosa syirik, yang tidak dilepaskan dosa sesama hamba. Itu tidak dilepaskan. Kalau syirik langsung tak diampunkan, mati syirik tak diampunkan. Dosa sesama hamba tidak dilepaskan. Apa maksudnya? Sampai hamba itu memaafkannya, atau kalau tidak dimaafkan, ditegakkanlah di pengadilan Allah. Di situlah kita yang pernah cari rezeki dengan cara nipu-nipu orang, minta uang rokok, minta uang kopi. Kalau tidak kasih uang rokok, tidak mau diselesaikan urusannya. Mudah-mudahan lagi kan, itu nanti seluruh amal salehnya disuruh bayar uang rokok tadi. Tidak cukup karena terlalu ramai orang yang dizaliminya dengan meminta uang rokok. Tak cukup Pak, tak cukup amal soleh. Banyak kali semua yang berurusan sama dia minta uang rokok. Tak cukup untuk bayar dengan amal soleh. Maka dosa-dosa orang yang dikorbankan dikirimkan kepadanya sebagai pembayaran kezalimannya. Disitulah baru terasa Pak, baru terasa menyesali apa yang dilakukan. Jino donya galak-galak. Suka-suka, apalagi punya kekuatan, suka-suka terus. Jadi ini yang perlu saya tambahkan tentang jangan cari rezeki dari jalan yang haram. Kita sambung berikutnya. Ada mulyasi minar rizqi. Ada berikutnya, jangan putus asa ketika mencari rezeki.
Jangan putus asa. Ketika seseorang sedang menjemput rezeki kan kita sudah tahu itu ditetapkan oleh Allah dengan jumlah kuota, tidak berubah kuotanya. Orang yang akalnya sehat tidak habis-habisan mencari rezeki, karena dia tahu sehebat apapun dia habiskan waktu cari rezeki, yang dia dapat hanya yang telah ditetapkan. Hanya lebih. Kalau ditetapkan 10M, berarti 10M itu saja. Jadi jangan pikir dia kaya karena dia berusaha. Tak, memang rezeki dia ditetapkan sekian. Kita capek berusaha apa? Tetap miskin, karena rezeki kita ditetapkan segitu. Kalau seandainya rezeki itu karena usaha, ya, maka orang-orang yang menjadi kuli bangunan itu paling kaya. Kerja kerasnya luar biasa, tapi tidak kaya-kaya. Kalau rezeki itu karena kepintaran, maka sungguh profesor-profesor lah yang paling kaya, tapi kalah sama orang yang tidak sekolah, Pak, yang sudah jadi pengusaha ini, pengusaha itu. Lalu Pak, ya, profesor banyak uang, tapi ada yang tamatan SD sekarang sudah jadi toki, setahun bisa ratusan juta. Kalah ternyata bukan karena kepintaran. Jadi rezeki itu ditetapkan oleh Allah, jadi tidak perlu cemburu dengan rezeki orang. Namun kita yang dituntut adalah menjemputnya saja. Nah, menjemput ini yang dimaksud, jangan putus asa. Jadi jangan sehari dua hari mendaftar jadi PNS, kemudian langsung merasa alah, nyan ke rezeki kita. Nah, coba lagi Pak, 10 kali coba lagi, karena kita tidak tahu dari mana jalan yang Allah buka untuk kita. Coba lagi. Oh, tidak rezeki kita setelah 10 kali, maka Allah buka jalur melalui P3K. Ini kan baru dibuka ya, coba lagi Pak. Nih. Oh, tidak lulus juga, berarti bukan jalan kita di situ, mungkin jalan kita dari jualan, maka jualan. Yang jangan putus asa, yang mekelibat, malas berkelebat, kemana berkelebat yang roh mekelibat itu apa bahasa Indonesia? Hana tupu bahasa Indonesia Pak. Pokoknya malas luar biasa Pak, duduk. Memang dari dulu dia sudah merencanakan cari istri yang PNS supaya dia bisa duduk-duduk, kemudian nanti istrinya yang kasih rezeki, nanti dia buat perjanjian dengan istrinya, biar saya masak di rumah, kamu aja cari rezeki, saya pelihara anak, saya yang hamil, saya yang melahirkan, lagi nyanjut. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, putus asa menunjukkan kita telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah mengatakan melalui kalimat Nabi Yaqub, wala tayasu min rauhillah, jangan engkau putus asa dengan rahman Allah. Ini perkataannya Nabi Yaqub itu tidak pernah putus asa dengan Allah. Ketika Nabi Yusuf hilang dari tangannya, 20 tahun hilang Nabi Yusuf, tidak tahu ke mana. Nangis Nabi Yaqub sampai buta. Jadi dia selalu dalam keadaan meneteskan air mata, mengingat nasib anaknya yang paling baik, yang paling dicintainya. 20 tahun Pak. Setelah itu abang-abangnya, Nabi Yaqub tahu abangnya yang buang. Dari awal sudah tahu. Ketika dia bawa pulang baju yang berdarah, disebut oleh Allah dalam cerita Yusuf dalam surah, ketika dia bawa pulang baju yang berdarah, mereka lumuri dengan darah kambing, lalu mereka mengatakan, Yusuf laqad akalahu zi'bu, Yusuf sudah dimakan mas serigala. Nabi Yaqub begitu lihat langsung tahu mereka menipu, merekalah yang telah menghilangkan Yusuf. Dari mana tahunya Pak? Bajunya tidak robek, baju Yusuf tidak robek. Jadi abang-abangnya membuang Yusuf ke sumur dalam keadaan Yusuf tidak pakai baju. Baju tidak robek, tapi darah dia lumuri. Seharusnya kalau dimakan serigala, baju-bajunya ikut robek. Nabi Yaqub sudah tahu, tapi dia bersabar.
Dan dia menyadari bahawa ini kesalahannya terlalu menampakkan cinta kepada Yusuf sehingga membuat cemburu yang lain. Tapi Nabi Yaqub setelah 20 tahun dalam keadaan seperti itu, ya, dia nestapa hatinya. Lalu kemudian hilang lagi yang kedua, Bunyamin, adiknya Yusuf, ketika dibawa ke Mesir oleh abang-abangnya untuk mencari bantuan gandum makanan. Ternyata Bunyamin ditahan sama Yusuf, sudah jadi menteri keuangan. Hilang lagi waktu Bunyamin. Tetap Nabi Yaqub bersabar. Lalu dia sebutkan kepada anak-anaknya, jangan engkau putus asa dengan rahmat Allah. Artinya, kembalilah ke Mesir, jemputlah adikmu. Bahkan aku sudah mencium baunya Yusuf. Itu seorang Nabi punya firasah, dia mencium baunya Yusuf. Nah, jadi putus asa itu dilarang. Putus asa menunjukkan kita telah bersu'zan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala apapun. Ada hadis dari an Hubbah wa Sawa'in ibn Khalid, dari Hubbah dan Sawa', yaitu kedua anak Khalid radhiyallahu anhuma. Ini Khalid bin Walid, anaknya Khalid bin Walid. Mereka qala dakhalna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aliju syai'an fa'annahu 'alaihi. Kami mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kami melihat beliau sedang memperbaiki sesuatu di rumahnya, lalu kami tolonglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itulah Nabi menyebutkan la ta'asa minar rizqi. Kata beliau kepada dua anak muda ni, janganlah kalian berdua berputus asa dari rezeki yang Allah beri. Ma tahazzazat ru'usakuma fa innal insana taliduhu ummuhu ahmar laysa alaihi qishrun summa yarzuquhu Allah azza wa jalla. Jadi kata Nabi, ini saya ingatkan, kata Nabi, janganlah kalian berdua putus asa dengan rezeki yang Allah beri. Kenapa? Waktu ibu kalian melahirkan kalian, kepala kalian masih merah. Artinya wajah dalam keadaan merah. Anak baru lahirkan merah, Pak, ya. Waktu kalian masih merah pun, belum bisa berusaha pun, belum bisa menggerakkan kaki untuk mencari rezeki pun, kalian telah diberi rezeki melalui ibu kalian. Jadi maksud Nabi, kenapa kalian putus asa dengan rezeki Allah? Padahal dulu waktu kalian tak berusaha pun Allah kasih. Yang sudah berusaha tentu lebih Allah kasih. Yang tak berusaha Allah kasih. Kita mana ada usaha waktu kecil, Pak? Itu yang memberi makan kita waktu kita berada di alam rahim siapa? Allah. Melalui apa? Apa yang dimakan oleh ibu kita. Jadi kalau ibu kita lagi makan martabak, dikunyah-kunyah, nanti termakan oleh janin. Ibu kita kadang-kadang ngidam, pengin makan mangga yang putih, mangga mentah. Itu juga terkirimkan melalui tali plasenta. Apa yang diminum dikirim. Siapa yang membuat keadaan seperti itu? Allah. Apa usaha kita sebagai seorang bayi? Tidak ada usaha. Duduk dalam alam rahim, duduk dalam kegelapan itu, meringkuk kita, apa? Sudah bernafas nih, 120 hari sudah bernafas, duduk dalam kantong rahim itu, tidak ada usaha apapun, tetapi tetap Allah kirim rezeki. Kalau kita lapar dalam rahim, ibu kita merasa lapar, lalu dia makan. Kalau kita menginginkan tanah liat, ibu kita akan bilang ke suami, ke ayah, saya ingin makan tanah liat. Itu kan perempuan kalau ngidam macam-macam minta apa. Ada yang minta pangan makan tanah liat, ada yang minta pengin makan daun daun onu apa, macam-macam dia keinginan dia. Itu diberi, padahal kita tidak ada usaha apa-apa. Ketika kita lahir, apa sudah usaha? Tidak ada, tetap dikirimkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ASI, melalui usaha ayah dan ibu kita, padahal kita tidak ada usaha.
Kalau waktu bayi kita tidak berusaha sudah diberi rezeki, kenapa hari ini ketika kita berusaha lalu kita berputus asa? Yang tidak usaha dikasih, yang berusaha tentu lebih dikasih. Cuma kadang-kadang orang kalau tidak mau mengaji, itu dia pikir Allah marah kepadanya. Padahal kadang-kadang Allah memberikan sedikit-sedikit dengan melihat keadaan orang yang sedang mencari. Kalau dia dikhawatirkan kalau terlalu banyak diberi akan menjadi sombong, maka Allah membuatnya mengalir sedikit agar terus dia berdoa, terus dia mengucap Allah di bibirnya. Makanya kasih tahu anak kita dan kita sendiri, Pak, jangan sampai satu sisi kita sudah cari lalu kita tidak berhasil dapat, lalu kita berhenti, mulailah kita mengutuk, melaknat, dan kita mulai mengatakan cik lagi nyaudik belum, beginilah hidup saya ditentukan sama Allah. Oh, itu sudah kita mulai berprasangka buruk terhadap Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Ini pelajaran tentang ada mulyasi minar rezeki. Jangan sampai putus asa dari rezeki yang Allah beri. Baik, saya berhenti dulu sebentar. Kita lihat ada pertanyaan atau tidak. Ya, baik. Bapak Ibu sedang jamaah berbahagia. Mungkin ada berkenaan dengan tadi juga ini ada kesempatan 20 menit lagi ini. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi belakang ini. Mungkin kita berikan kesempatan Ustaz. Ustaz, ada kesempatan 20 menit kan. Ibu itu ini sudah dibawa ke belakang. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Silakan, itu mic-nya sudah dibawa. Ada ibu? Ada? Nah, ada di bawah, ada yang ingin. Ya, Okey, baik. Silakan Bapak kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, bagaimana hukumnya kita membeli, memakai atau memakan barang yang notabene tanpa cukai? Apakah halal atau haram? Terima kasih Ustaz. Contoh, sebentar Pak. Sebentar. Contohnya bagaimana Pak itu? Contohnya rokok yang beredar sekarang Ustaz. Itu kan banyak rokok tanpa kalor, tanpa cukai, dan harganya murah. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, baik. Ada lain Bapak Ibu? Tidak ada?